Jadi punya keinginan orang itu tidak punya jabatan itu, yang pantas itu saya. Itu berpikir seperti itu saja, kata Raghib Al-Asfahani, itu sudah termasuk hasud. Nah, pikiran yang seperti ini kadang sampai mendorong orang itu bertindak. Bertindaknya bagaimana? Bagaimana cara saya menjatuhkan dia, kemudian dia jatuh, biar saya naik. Nah, itu hasud itu. Jadi apakah itu dalam dunia pendidikan, dia itu nggak pantas ngajar di situ itu, yang pantas itu saya. Itu berpikir seperti itu aja, itu sudah hasud. Nah, pikiran seperti ini kadang kemudian mendorong dia bertindak, melakukan apapun, entah mempermalukannya, membuat fitnah, membuat cerita bohong, ngadu domba orang biar tidak percaya sama Ustadz Fulan, Kiai Fulan, biar nanti dirinya yang naik. Ini kalau dalam dunia pendidikan. Kalau dalam dunia bisnis, orang biasanya kan begini, kok warung dia rame sih? Warung saya sepi-sepi saja, padahal saya, pikirannya gitu. Akhirnya apa? Itu pikiran seperti itu sudah hasud. Lalu bisa mendorong. Caranya bagaimana? Ada yang menggunakan dukun, ada yang macam-macam lah. Kita sudah masyhur. Itu kelakuannya orang yang hasud itu seperti itu. Jadi hasud itu pada dasarnya awalnya itu berpikir menganggap orang lain tidak berhak, ya. Yang berhak itu dirinya. Orang lain itu tidak pantas, yang pantas itu dirinya. Orang lain itu belum waktunya, yang waktunya itu saya. Itu orang yang hasud itu seperti itu pikirannya. Jadi menganggap orang lain tidak berhak, dia yang berhak. Itu hasud. Nah, di sini dikatakan oleh Al-Ghazali, ammal hasadu fa innahu al-mufsidu lit-ta'ati al-ba'isu 'alal khati'at. Hasud itu adalah sesuatu sifat buruk yang bisa merusak segala amal kebaikan pelakunya. Lit-ta'ati al-ba'isu 'alal khati'ati, dan yang bisa ba'is itu membangkitkan, mendorong seseorang untuk melakukan dosa dan salah. Jadi hasud itu satu, bisa menghancurkan taat sehancur-hancurnya, dan bisa mendorong pelaku hasud itu untuk melakukan dosa dan salah sepuas-puasnya. Itu hasud. Dan itu tanpa disadari, karena orang hasud menganggap orang lain salah, menganggap dirinya benar. Itu. Jadi hasud itu bisa merusak segala amal taate, lebur, hilang, orang diterima. Al-ba'isu 'alal khati'at, dan bisa mendorong pelakunya itu untuk melakukan kesalahan. Wa innahu ad-da'u al-udhalu, dan ketahuilah, kata Al-Ghazali, bahwa hasud itu ad-da' al-udhal, penyakit akut yang susah diobati. Mulane wong hasud ki wis angel wis. Ngakune bener. Mulane apa? Wong hasud kuwi atine atos. Kenapa? Karena sampai dibawa mati itu orang hasud itu. Jadi orang hasud itu matinya itu kaku. Karena itu dia membawa penyakit hati yang namanya hasud. Ad-da'u al-udal alladhi yubtala bihi al-kathiru minal qurra'i wal ulama. Nah, ini yang tadi saya katakan. Dan itu penyakit akut yang menimpa kebanyakan para qurra, tukang ngaji, wal ulama'i, dan kalangan ulama. Tadi saya katakan bahwa hasud itu umumnya melanda pada kaum cendekiawan, ilmuwan, para ulama, para ustadz itu. Benar tak? Itu sudah itu. Kiai Fulan tidak senang dengan Kiai Fulan karena kalah pengaruh. Yang tua kalah dengan yang muda, yang tua kesinggung. Pendatang dengan pribumi, pribuminya kalah, hasud dengan pendatang. Yang lebih lama tidak dapat jamaah, yang baru dapat jamaah, hasud lagi. Makanya
Dulu pernah saya sampaikan ada makalah itu, makalahnya ba'dul ulama, la yakmulu ilmu syaksin hatta yubtala bi arba'in. Ilmunya seseorang itu tidak akan sempurna kalau belum dicoba dengan 4 cobaan. Nah, dari 4 cobaan itu yang keempat apa? Hasadul ulama. Jadi ne wong mulang kok durung dihasudi karo kiai yang lain, ilmunya durung sempurna. Tapi ketika sudah dihasudi oleh orang lain, ulama lain, kiai lain, ustadz lain, kemudian dia tetap diem, itu menunjukkan kesempurnaan dan kematangan ilmunya yang sudah oke. Dan itu berarti sudah teruji. Itu layak malu ilmu saksin hatta yubtala bi arba'in. Ilmunya seseorang tidak akan matang, tidak akan sempurna kalau belum diuji dengan 4 ujian. Nah, yang keempat saya ambil kaitannya dengan ini, itu hasadul ulama. Hasudnya para ulama yang lain. Jadi wong sampean nanti pulang di rumah kok ustadz dengan ustadz biasa itu berarti Anda yang baru mulai terus dihasudi, berarti Anda sedang menuju kesempurnaan ilmu Anda, dan itu membuktikan esensi merupakan bahwa ilmu Anda itu lagi laku, manfaat, itu aja udah. Jadi kembali lagi, penyakit hasud itu penyakitnya para qurra, tukang ngaji, ahli Quran, wal ulama'i dan ahli ilmu. Itu ya. Fadlan anil amati wal juhali. Kalau ulama saja itu kena penyakit hasud, maka fadlan apa? Apalagi anil amati, orang-orang awam, wal juhali dan orang-orang yang bodoh. Hatta ahlakahum wa awradahumun nar. Sampai mereka, para ulama, para qurra, para ammah, para juhal itu tidak sadar dengan sifat watak hasudnya itu mengantarkannya ke neraka, tidak sadar. Sembahyang, ngaji tetap ngaji, tapi itu jadi percuma karena cuma mengantarkan kepada ke neraka. Kenapa? Karena sifat hasudnya itu. Karena hasud tadi dikatakan oleh Ghazali apa? Yufsidut ta'at, hancur taatnya, rusak taatnya. Wal ba'isu lil khotiat, dan mendorong sifat hasud itu. Jadi kelihatannya bagus, wong hasud itu kelihatannya bagus, tapi rusak itu, jelek itu. Kenapa? Oli yang lakon itu bukan karena ikhlas, tapi karena dendam. Jadi orang oleh apa-apa. Dia tetap ngaji ustadz itu, tapi karena hasud, pokoknya saya yang harus lebih laku, karena saya pribumi, dia pendatang. Hancur sehancur-hancurnya, dan itu nggak akan memberikan berkah apapun, apalagi kepada masyarakatnya, kepada sendirinya saja tidak. Itu ya, ahlakahumun nar wa awradahumun nar. Jadi nggak kerasa sifat hasud itu rusak itu maksudnya merusakkan terutama ibadahnya, fisiknya juga rusak orang hasud itu. Lama-lama bisa stroke. Kenapa? Karena orang yang dibenci, yang dihasud semakin meroket ke langit, dia tetap aja di bawah bumi. Itu makanya orang yang penyakit hasud itu termasuk salah satu akan menimbulkan penyakit fisik, psikis. Bisa stroke, bisa stres, bisa macam-macam. Kenapa? Karena orang hasud itu tidak puas dan tidak akan berhenti sebelum orang yang dihasud itu hancur hancurnya. Ternyata mereka ikhlas, maju terus, nggak rusak-rusak, nggak hancur-hancur, malah semakin tinggi. Dia akhirnya nggak bisa apa-apa. Ini makanya hindari penyakit hasud, gitu ya. Nah makanya di sini kemudian alal khotiat, ini mendorong tadi bahasanya Al-Ghazali al-ba'is alal khotiat. Sifat hasud itu mendorong seseorang banyak melakukan kesalahan. Apa saja kesalahannya? Nah di sini dalam syarahnya dikatakan wahiyya kasiratun. Sifat hasud itu mendorong pelakunya untuk banyak melakukan kesalahan dan dosa. Banyak sekali minha, antara lain kerusakannya yang dilakukan tapi tidak sadar. Annal hasid
ya'taridu ala maulahu fil kismati. Ini yang paling puncak ini. Orang hasud itu berarti dia memberontak keputusannya Gusti Allah. Tadi kan yang saya katakan apa oleh Al-Asbahani dikatakan, hasud itu tidak penerima rezekine nasibe wong liya. Padahal yang memberi siapa? Gusti Allah. Hasud itu tidak terima dengan jabatannya seseorang. Padahal yang memberi jabatan siapa? Gusti Allah. Makanya apa? Karena itu hasud adalah sifat melawan Allah. Ini yang paling bahaya. Berarti kan melawan toh itu. Melawan Allah enggak? Orang itu dagangannya laris atas kehendak siapa? Allah. Orang itu maju jamaahnya banyak atas kehendak siapa? Allah. Orang itu sukses atas kehendak siapa? Allah. Nah itu. Makanya saya cerita jujur nih. Banyak orang-orang bumiayu yang tidak suka dengan saya. Najib itu ngaji kok peletnya apa sih? Kok orang kok pada ngaji najib semua? Saya kok nggak laku-laku. Lo begitu itu lo, itu bahasanya orang hasud. Kok ngaji kok pakai pelet? Itu orang-orang yang tidak senang dengan saya. Najib kok peletnya itu apa sih? Orang kok dibubram ini, diusir ini, jamaah tetap melu. Itu peletnya apa? Innalillahi wa inna ilaihi. Itu bahasanya orang hasud. Ini kan berarti orang yang tidak memahami kehendaknya Gusti Allah. Itu bahaya itu. Itu bahaya itu. Ya. Satu, rusaknya orang hasud itu yang dilakukan tanpa terasa apa? Ya taridu ala kismatillah. Menentang keputusannya Gusti Allah. Itu yang paling bahaya. Terus wayudadu hukmahu. Dan yang kedua, ini kesalahan yang dilakukan oleh orang yang hasud tanpa terasa, apalagi melawan hukumnya Gusti Allah, melawan keputusan dan hukumnya Gusti hukum. Loh ya wong kuwi dagang maju ya karena dia sudah ikhtiar, lalu Allah karena sudah melihat ikhtiar Allah kasih. Jadi kita jangan melihat orang itu maju larisnya doang, tapi harus berpikir bagaimana dia berjuang dan berikhtiar itu. Loh karena wong hasud, dene warung kayak laris, warungnya nyong ora laris. Terus wa minha i'anatu iblis al-lain. Nah, kesalahan ini yang paling lebih heboh lagi. Orang hasud itu sebenarnya lagi mensukseskan programnya iblis. Iya toh? Kenapa dulu iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam? Karena hasud. Hasud sama siapa? Adam. Wah, Adam itu kok tanah. Adam ke bocah wingi. Aku ikan senior. Aku kok songko api. Macam-macam. Itu karena hasud. Di samping juga ada unsur takaburnya. Jadi ketiga kata Mbak Iksan Jampes dalam sarahnya bahwa orang hasud sebenarnya apa yang dia lakukan itu sedang mensukseskan programnya iblis, yaitu apa? Membenci orang-orang yang dikasih oleh Allah, menyombongkan diri terhadap orang-orang yang dikasih oleh Allah, yang dirahmati oleh Allah. Itu. Ada. Banyak sekali sebenarnya, tidak perlu dibaca semuanya. Kalau di sarahnya itu panjang. Terus wa innahu adda'u al-udal. Nah ini. Terus hasud itu adalah penyakit yang akut. Adda al-udal. Al-udal itu maknanya kang angel diobati. Berarti penyakit akut. Kira-kira lebih akut corona para lebih akut hasud? Hasud dari dulu. Sejak zaman sejarah menungso belum ada penyakitnya. Katakanlah jarang sekali orang yang bisa sukses mengobati sembuh dari penyakit hasud itu. Jadi hasud itu penyakit seluruh kalangan. Kakang dengan Adi, ya contohnya siapa? Qabil dengan Abil juga. Itu kan ada hasudnya. Ada hasudnya. Itu makanya biasa sampai sekarang itu udah biasa. Alladzi yubtala bihi al-katsiru minal qurra, yang banyak mengenai menimpa para qurra dan para ulama, fadlan anil amati, apalagi orang umum, wal juhali, dan orang-orang bodoh.
Makanya ai idza kana aktsarul qurra'i wal ulama'i yubtala bihadal hasadi fabtila'u likulil amati wal juhali aula. Jadi jika para ulama saja itu terkena penyakit hasud, maka apalagi orang awam dan orang bodoh. Ini pelintas. Jadi kayak corona ini semuanya penyakit semua kalangan. Tidak menteri, tidak presiden, tidak wakil presiden, semuanya kena. Nah, hatta ahlakahum wa awradahum an-nar. Sampai bahkan saking akutnya kita yang terkena penyakit hasud ini tidak sadar, ibadah kita rusak, tidak mendapatkan apa-apa, akhirnya kita menjadi ahli neraka. Ama tasma'u qaula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah, kata Imam Ghazali, engkau mendengar, kau renungkan sabda Rasul yang mengatakan sittatun yadkhulunan nara bisittatin. Sittatun itu tarkibnya menjadi apa? Mubtada itu. Padahal mubtada itu isim nakiro ini sininya. Kok bisa jadi mubtada? Padahal mubtada syaratnya harus isim ma'rifat. Kenapa itu? Itu sifatnya dibuang. Ai sittatu asnafin, gitu kan? Sittatun yadkhulunan nara bisittatin. Ada 6 kelompok. Sittatun ai sittatu asnafin. Jadi utawi 6 piro-piro golongan iku yadkhulunan nara bisittatin, sebab perkara 6. Ada 6 kelompok manusia akan masuk ke dalam neraka sebab perkara 6. Apa saja nih? 6 perkara yang bisa mengantarkan seseorang ke dalam neraka. Al-arabu bil asabiyah. Yang pertama adalah orang Arab karena fanatismenya yang tinggi. Wong Arab wis fanatik wis, dengan non Arab itu paling tinggi. Padahal sifat fanatik itu kan tidak harus. Fanatik itu maknanya kalau bahasa kita kan keakuan. Aku. Jadi segalanya serba aku yang paling, kira-kira begitu kan, asabiyah. Sehingga orang lain tidak boleh ngotak-ngatik, ngikut campur gitu. Al-arabu bil asabiyah. Pertama adalah orang Arab yang akan masuk surga karena apa? Tapi Arab di sini yang dimaksud bukan Arab, tapi sukanul badiyah, para badui. Jadi wong Arab kampungan yang di lereng-lereng di padang pasir itu. Bil asabiyah ay al jahil bil asabiyah al jahiliyah, yaitu fanatisme jahiliyah. Jadi dengan jahiliaisme, fanatik jahiliaisme. Itu. Jadi mereka dengan fanatik jahiliaismenya itu mereka menolak agama, menolak Islam, menolak Al-Quran, menolak Muhammad, menolak risalah, menolak. Kenapa? Fanatisme, tidak ada kebenaran kecuali pada nenek moyang kita. Ya, akhirnya kan dengan sebab menolak agama yang benar, dia dengan sebab fanatik. Nah ini makanya kita jangan terlalu fanatik. Kita bisa salah, orang fanatik itu jelek. Ya, tapi kadang ada juga fanatik yang bagus. Tapi secara umum fanatik itu jelek. Wahia al-jadalu fin nasab kama fi sirajis salikin. Jadi mereka itu sangat mengandalkan, membanggakan nasab. Yang diandalkan itu nasab. Nah, itu namanya fanatik. Makanya kita tidak boleh terlalu fanatik. Terus wal umara'u bil juri. Jadi yang pertama adalah al-arab bil asabiyah. Orang Arab karena sifat fanatisme jahiliyahnya itu. Jahiliyaisme. Yang kedua wal umara'u bil jur ay dzulmi 'alar ra'iyah. Kelompok kedua yang akan masuk neraka adalah para pemimpin yang dolim terhadap rakyatnya. Yang ketiga waddahakinu bil kibri. Waddahakin di sini tafsirannya jam'u dahakon bil kasri wa ra'isul qaryah, kepala desa. Waddahakin bil kibri, kepala desa manane pejabat bawahan lah ya, yang sombong dengan rakyatnya.
yang takabur dengan rakyatnya. Wattujaru bil khianat. Yang ketiga, kelompok ketiga yang akan masuk neraka adalah para pedagang yang khianat, tidak amanah. Wa ahlur rasatik ay ashabul qura bil jahli. Dan yang keempat adalah, yang kelima adalah penduduk desa yang bodoh masalah agama, orang gelem ngaji. Bi umuriddin bil jahli ay bi umuriddin. Jadi yang kelima kelompok yang akan masuk neraka adalah masyarakat di mana dia tinggal ada pengajian tapi tidak pernah ikut ngaji, sehingga kemudian dia menjadi bodoh tentang agamanya walaupun kelihatannya ibadah. Ini penyakit yang banyak nih. Ya, banyak nih penyakit ini nih. Warasatik bil jahli. Penduduk yang bodoh dengan agama, padahal di sekitarnya banyak pengajian, ada pesantren, ada majelis taklim. Nah itu dikatakan oleh Rasulullah. Terus yang keenam, sitatun bisit tatin. Yang keenam siapa kelompok yang akan masuk neraka? Wal ulama'u bil hasadi. Yaitu yang keenam adalah kalangan ulama karena sifat hasud, yakni al ulama'ul ladina yatlubuna dunya yakhsadu ba'duhum ba'dan. Nah, ulama yang hasud di sini ditafsiri oleh Mbah Iksan Jampes, itu ulama yang orientasinya adalah keduniaan, popularitas. Sebab di sini saya baca ulama yang hasud, ustadz yang hasud, kiai yang hasud dengan yang lain itu biasanya ulama yang kategorinya ulama su, karena orientasinya adalah materi jabatan. Sebab kata Mbah Iksan, jika seandainya ulama itu kiai, ustadz itu orientasinya akhirat, maka kiai, ulama, ustadz itu kata Mbah Iksan tidak akan pernah terkena penyakit hasud, karena dia melakukan lillahi ta'ala, melihat kesuksesan orang lain juga karena Allah, melihat kehancuran orang lain juga di situ karena ada Allah. Itu yang dilihat. Jadi bukan lihat kenapa pesantren itu maju lalu kita kasih, enggak. Kalau orang itu apapun yang dilakukan itu tetap unsurnya dasarnya karena Gusti Allah, maka kita tidak akan pernah kena penyakit hasud. Umpamanya ini kan Anda umpamanya satu kelas, satu pondok, pulang kok nasibnya beda. Yang satu teman Anda jadi kiai yang viral, populer, Anda kok biasa aja, padahal waktu di rumah, waktu di pondok Anda paling pinter. Itu biasanya di rumah itu bisa jadi penyakit hasud itu dengan teman Anda sendiri. Apalagi umpamanya begini nih biasanya nih, penyakit yang paling gampang hasud ustadz karo ustadz itu. Di satu kampung ada ustadz pendatang, dia populer. Wah, udah itu. Paling gampang itu hasudnya para pribumi itu. Dia pendatang, mentang-mentang pendatang, ngomongnya macam-macam. Itu di mana-mana itu sudah begitu itu. Makanya apa? Ingat, tapi biasanya orang itu maju itu karena jadi pendatang. Orang itu kalau di tempatnya sendiri nggak maju. Mana dalilnya? Para nabi. Para nabi itu maju, sukses, itu karena pendatang. Kanjeng Nabi dari mana? Mekah. Lalu migrasi. Bukan migrasi, orang migrasi hewan. Apa namanya? Ya, hijrah lah ya bahasanya Kanjeng Nabi, hijrah. Hijrah kemana? Madinah, sukses. Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya Nabi itu mengalami perpindahan. Hijrah mana? Dan itu sukses. Karena itu kemudian, kenapa para Nabi banyak yang hasud? Karena para Nabi itu pendatang. Tapi itu yang harus dicatat, bahwa kesuksesan menjadi pendatang. Tapi jangan heran kalau kemudian pendatang banyak yang hasud. Itu sudah hukum. Dan itu sudah terjadi sejak zaman Nabi. Makanya saya sering ketika curhat sama kiai-kiai sepuh, saya didalili begitu. Tenang Jim. Ente tenang saja. Ente belajar dari para nabi. Nabi sukses karena hijrah.
Anda harus kuat. Oke, saya pegang itu. Dan itu yang saya bikin pegangan. Gitu. Terus, jadi ulama di sini yang dimaksud bil hasadi adalah ulama ulama yang orientasinya dunia. Sebab saya baca di sini dalam tafsirannya, Mbak Iksan menafsiri, ulama yang biasa sebab hasud itu ulama yang orientasinya dunia, politik, ekonomi, dan popularitas. Sebab kalau ulama itu, kiai itu orientasinya akhirat, apapun yang terjadi, adapun yang dihadapi, mereka tidak akan pernah terkena penyakit hasud, iri dan dengki, nggak pernah. Karena dia melakukannya karena Allah Ta'ala. Ngono ae. Terus itu wal ulama bil hasadi, yani ai alladzina al ulama alladzina yatlubuna dunya yahsudu ba'duhum ba'dhan. Itu ya. Karena itu fayambaghi lil alim ayyata'allamal ilma liyatluba bihil akhirah. Maka kata Mbak Iksan, maka orang dari kiai, dari ustad itu harus belajar ilmu tasawuf. Kanggo apa? Ben ngerti tentang akhirat. Ben ngerti tentang akhirat. Nek wis ngerti tentang akhirat, mbok menawa iki dadi vaksin, dadi impus, jadi apa lagi? Ya, untuk membentengi diri daripada sifat hasud. Gitu maksudnya Mbak Iksan. Udah. Wa idza alimta dzalik fa'lam anna baliyatan balagha su'maha. Ini. Wa'lam annal hasada wa inna baliyatan balagha su'muha an awradatil ulama an-nara la haqiqun ayyukhdara minha. Terus kata Imam Ghazali, ingat, bahayanya hasud itu sampai bisa mengantarkan ulama saja ke neraka, gitu ya. Maka kalau begitu berarti kita harus banget hati-hatinya dengan sifat hasud. Niki ulama loh, sing ahli ilmu, sing ahli agama. Itu karena sifat hasud bisa mengantarkannya ke neraka. Apalagi orang awam kayak kita. Apalagi orang bodoh kayak kita. Berarti kita harus lebih waspada, hati-hati daripada sifat hasud. Wa'lam, terus annal hasada yuhayyiju khamsata asya'a. Nah, selanjutnya Imam Ghazali mengatakan, ketahuilah bahwa hasud itu bisa membangkitkan 5 kehancuran, bisa mendatangkan 5 kehancuran yang sehancur-hancurnya. Kalau tadi akibat hasud orang bisa masuk neraka. Sekarang kata Imam Ghazali, ketahuilah hasud itu bisa membangkitkan, bisa mendatangkan 5 kehancuran yang orang itu hancur sehancur-hancurnya. Apa saja? 1, fasadut ta'ati, rusake ibadah. Gue mau sih saya katakan. Jadi wong sing hasud ku ibadah wis rusak wis. Kok bisa rusak? Kenapa orang yang hasud? Bagaimana logikanya? Orang hasud kok ibadahnya rusak? Apa kata Imam Ghazali? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al hasadu yakulul hasanat kama takulun naru al khatobah. Ah, itu dalilnya. Bahwa apa katakan Nabi? Hasud itu yakulu, makan, asal mangannya makan. Al hasanat, masa hasud mangan kebaikan? Bukan makna kebaikan, ini namanya mana majaz atau isti'arah, ini namanya kalam isti'arah. Hasud memakan kebaikan, bukan maknanya yakulu di sini. Yakulu nisbatnya kalau kita punya makanan 1 piring utuh kemudian dimakan jadi habis toh, berarti maknanya apa? Merusak. Bahwa hasud itu merusak segala amal ketaatan, kesolehan pelakunya. Jadi seperti nasi 1 piring dimakan habis. Dari mananya apa? Siapapun yang beramal soleh tapi punya sifat hasud, maka sifat hasudnya, kebaikannya menjadi habis karena rusak. Jadi yakulu di sini bimakna menghancurkan, bukan makan.
Jadi menghancurkan, hasud itu menghancurkan hasanat, seperti halnya membakarnya api kepada kayu-kayu yang, coba, kayu satu gudang dikasih api, habis nggak? Berarti mananya apa? Amal seumur hidup. Amal seumur hidup itu kita gambarkan tumpukan kayu satu gudang. Lalu dikasih api yang namanya sifat hasud. Hancur nggak? Habis nggak? Rugi nggak? Itu yang kita harus waspadai. Itu satu. Kemudian yang kedua, wasani fi'lul ma'asi wasyururi ala ma qala Wahb bin Munabbah rahimahullah. Yang kedua, hasud itu bisa mendorong, menjadikan orangnya itu pelaku maksiat dan keburukan, kejahatan. Jadi orang hasud itu pada saat itu dia sedang melakukan kemaksiatan, wasyururi, dan keburukan. Hal itu seperti dikatakan oleh Wahab bin Munabbih, lil hasidi salasu alamatin. Nah ini, wong hasud niku tandane wonten 3. Ada 3 tandane wong hasud. Yatamallaku idza syahida. Apa yatamallaku itu? Yatamallaku itu gini maknane, ayata'atafu, sok akrab, sok damai idza syahida, ketika kumpul. Jadi wong sing hasud ki nek kumpul karo wong sing dihasuti sok akrab, sok damai, sok rukun, padahal atine muncrak-muncrak. Ning atine jengkel pol apa. Itu tau. Tapi kalau dia di depan, ini kan berarti apa? Kebencian dia tampilkan dengan kedamaian. Itu buruk. Terus wayagtabu idza ghaba. Tandane wong hasud kuwi nek lagi kumpul apik, rukun. Tapi nek lagi adu-aduan idza ghaba igtaba, ngerasani. Woi, wong ngerasani kuwi wis enteng nang kebagusan kuwi. Jadi kalau Anda dirasani wong, berterima kasihlah, nggak usah marah. Anda, kita kalau dirasani sama orang, berterima kasihlah, kalau bisa kirim dia. Dulu Hasan Basri sahabat Basri, Hasan Basri ketika di Basra dilapori sama muridnya, Syekh, panjenengan habis dirasani karo siapa? Karo Rasmat. Bucan di ke Rasmat kuwi, Galuh Timur. Oh nggih, matur nuwun. Besok paginya Hasan Basri beli makanan 1 bungkus, datang ke rumah Rasmat di Galuh Timur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, kaget dia. Kemarin habis ngerasani orangnya datang tanpa basa-basi. Nyuwun sewu, terus panjenengan kalau ingin ndamel kesaenan kali kula nggih. Kula mriki badhe matur nuwun. Nyuwun niki ditampi. Niki matur nuwun kula. Itu termasuk cara amar ma'ruf nahi mungkar yang tidak perlu basa-basi. Rasmate takon, maksudnya jenengan nopo? Kula mboten nglapahi napa-napa kok kali jenengan. Mboten. Terus jenengan niku wingi nembe kemawon nyedekahaken amal soleh ke panjenengan maring kula, lajeng panjenengan pada saat yang bersamaan nggih ngurangi dosane kula. Kula matur nuwun dipahi kesaenane panjenengan, dosane kulane kurang. Niki nyuwun ditampi Pak Rasmat. Ayo, mati kutu kan? Mati kutu enggak? Itu mati kutu enggak? Mati kutu sudah. Nah itu. Ini yang belum saya bisa lakukan kepada orang-orang yang hasudi saya. Tapi saya sudah punya niat itu. Itu yang kepengen salah. Saya udah niat itu, udah niat aja udah bagus kok. Itu. Jadi apa? Wayak tabu. Jadi cirine wong kita hasud atau tidak. Cek aja kita. Kalau kita lagi tidak kumpul sama teman kita atau tetangga kita, partner kita, ngerasani apa orang yang nggak ada,
Kalau tidak, berarti kita tidak punya sifat hasud. Tapi kalau tidak ada, terus dia ngerasani, berarti kita sudah terkena penyakit hasud. Karena itu alamat yang kedua, kata Wahab bin Munabbih. Yang ketiga alamatnya wong hasud apa? Wa yasmatu bil musibah idza nazalat. Seneng ne wong sing dihasudi kuwi kenang musibah. Biasanya wong kayak gitu, puas mati sekalian. Mana tuh ya? Iya. Biasanya wong lagi ora seneng karo kancane kayak weh kayak kancane kok tabrak motor, mati ora dong kita mati sekalian itu. Ya kan? Itu orang kalau lagi kasut itu begitu. Jadi orang mati sekalian. Orang jadi innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu tandanya orang-orang yang hasud, kata Wahab bin Munabbih. Satu alamatnya apa tadi? Sok akrab ketika kumpul, ngerasani nih lagi ado, terus seneng nih nalikane kancane kenang musibah. Qultu. Nah. Wa hasbuka annallaha ta'ala amarana bil isti'adah min syarril hasidi faqala subhanahu wa min syarri hasidin idza hasad. Karena itu tidak berlebihan kalau Allah itu kemudian setelah kita mengerti tentang hasud tadi itu, bahayanya hasud itu tadi, tidak berlebihan kalau Allah mengajarkan qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab, terus wa min syarri hasidin idza hasad. Jadi tidak berlebihan kalau Allah kemudian dalam Al-Qur'annya berbicara tentang hasud, kita mohon perlindungan dijauhkan dari sifat hasud, karena ternyata sifat hasud begitu dahsyatnya, menghancurkan pelakunya sehancur-hancurnya. Bukan sekedar hancur, tapi bisa mendorong mengantarkannya ke neraka. Kama amarona bil isti'adah min syarri syaitani was sakhir. Jadi Allah memerintahkan kita untuk minta perlindungan, minta dijauhkan daripada hasud, seperti Allah memerintahkan kita untuk minta perlindungan dari kejahatan setan dan penyihir. Maaf ya. Jadi qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab, terus rinnafasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Jadi Allah itu memerintahkan di situ apa? Memerintahkan kita untuk isti'adah, minta perlindungan daripada hasud. Itu seperti Allah memerintahkan wajibnya kita minta perlindungan daripada syaitan dan penyihir. Dah. Wa min syarrin nafasati fil uqad fanzur kam lahu lil hasid minas syarri wal fitnah. Ya. Jadi di sini mana coba? Di sini ada persamaan ya. Ada persamaan. Jadi di sini mananya persamaan apa? Allah memerintahkan kita untuk minta perlindungan, menjauhkan diri daripada hasud, seperti wajibnya kita menjauhkan diri daripada setan dan daripada penyihir. Artinya ini Allah menggambarkan bahwa orang yang hasud itu tak ubahnya setan. Orang yang hasud itu tak ubahnya penyihir. Makanya apa? Tadi orang hasud itu bisa main dukun untuk menghancurkannya. Itu batinnya, dohirnya nyewa preman, bayar preman, suruh ngantemin. Itu setan, Bok. Kalau sudah ke dukun itu namanya penyihir. Jadi Allah itu memerintahkan kita dari sifat sihir hasud itu seperti kita untuk menjauhkan hasud itu daripada setan dan penyihir. Karena apa? Itu sama, Allah menyamakan itu derajat buruknya itu. Tukang hasud sama dengan setan, sama dengan penyihir itu. Fanzur kam lahu ailil hasid minas syarri wal fitnati hatta anzalahullah al-hasid wa aqamahu manzilatas syaitan was-sahir. Nah itu coba. Sampai Allah menempatkan hasud itu seperti halnya orang yang hasud itu seperti tindakannya setan dan pensihir. Hatta an la musta'ana alaihi wa la musta'ada illa billahi rabbil alamin. Dan dari
tukang hasud, dari setan, dari penyihir, itu tidak ada. La musta'ana wa la musta'ada. Tidak ada yang bisa dimintai pertolongan dan tidak ada yang dimintai perlindungan kecuali Gusti Allah. Jadi dahsyatnya luar biasa buruknya sifat hasud dan orang yang hasud itu. Allah menyamakannya, perilaku orang yang hasud itu sama dengan setan, sama dengan penyihir. Wasalisu, akibat yang ketiga daripada hasud. Apa itu? At-ta'abu wal hammu min ghairi faidatin. Kesel, capek. Orang hasud itu menyiksa diri. Kenapa? Karena yang diharapkan hilang tidak hilang, karena itu terjadi atas kehendak Allah. Wal hammu, susah. Wong kae kok warungnya masih laris, lu mikiri warungnya uang, padahal laris itu karena Gusti Allah. Ini yang bikin capek sendiri. Mestinya bisa untuk membangun bisnisnya sendiri, bagaimana berpikir malah memikirkan kehancuran bisnisnya wong liya, menghancurkan pengajiannya wong liya, rusak, hancur ben aja laku. Ngono wong hasud kuwi at-ta'abu wal hammu. Jadi pikirannya kepreben caranya menghancurkan orang itu hancur. Padahal itu terjadi atas kehendak Allah. Jadi makanya tadi apa? Orang yang hasud itu adalah orang yang maksiat. Kenapa? Karena melawan hukumnya Gusti Allah, melawan ketentuannya Gusti Allah. Akhirnya yang terjadi apa? At-ta'abu wal hammu, capek sendiri, wal hammu, stres sendiri. Kenapa? Karena melawan Gusti. Orang itu maju, orang itu laku, orang itu sukses, itu karena kehendaknya Gusti Allah. Dia lupa ini. Jadi ini apa? At-ta'abu, capek uripe wis. Mangan ora enak, turu ora enak, bocah kae mati durung ketabrak motor. Ngono kae. Makanya apa terus? Orang yang hasud itu selalu mencari-cari. Secuil apapun, jangankan yang salah, yang benar pun dipelintir-pelintir dari kesalahan. Itu orang hasud. Dan itu sudah saya rasakan sendiri, tahu. Saya merasakannya sendiri itu. Benar dipelintir, salah, apalagi salah jadi senjata bom. Tapi tetap kalau kitanya ikhlas, kitanya ridho, tawakal karo Gusti Allah, yakin, itu saya katakan tadi, ikhlas sabar adalah amunisi yang tidak akan bisa dikalahkan oleh bom atom sekalipun. Itu yang dipegang. At-ta'abu wal hammu min ghairi faidatin. Akhirnya uripe langka faidahe. Ora jare mikir awake dewek bagaimana bisa maju, tapi malah uripe sia-sia karena mikiri nasibe wong liya. Padahal nasibe wong liya ana ning tangane Gusti Allah. Bal ma'adzalik wizrun wa maksiatun. Wis capek, stres, pada saat yang bersamaan itu tindakan wizrun wa maksiatun, berdosa dan itu tindakan maksiat. Jadi mana nih apa? Susai gue mau susai, itu maksiat. Strese wong gue mau dosa. Kenapa? Sebab strese dudu mikiri awake dewek, tapi mikiri warunge wong liya. Sing wis dadi rezekine sangka Gusti. Kama qala Ibnu Samak. Seperti dikatakan oleh Ibnu Samak rahimahullah, lam ara zaliman asbaha bil madlum minal hasid. Saya tidak melihat ada orang yang dolim, orang dolim itu asbaha, menyamai dengan orang yang teraniaya daripada orang yang hasud. Mananya apa gue? Jadi biasanya kan wong dolim, wong dolim itu dolim, tapi ini wong dolim itu asbaha bil madlum, serupa dengan orang yang teraniaya. Jadi kan beda toh. Dolim dengan madlum, lebih dosa siapa? Yang dosa siapa? Dolim yang dosa. Yang madlumnya dosa enggak? Enggak. Tapi apa? Nah di sini makanya di sini kata Imam siapa? Ibnu Samak, dia mengatakan lam aro, ya, lam aro dzaliman asbabil madlum minal hasid wa huwa nafsun, ya, titik. Jadi saya tidak melihat orang yang dolim yang menyerupai dengan orang yang dianiaya daripada orang yang
hasud. Jadi mana nih apa? Sama-sama dosa nih. Terus wahuwa nafsun. Siapa itu orang yang hasud itu? Minal hasid. Orang yang hasud adalah, kata Imam Ghazali, sopo kowe wong sing hasud kowe? Nafsun dhaimun. Wong sing hasud kuwi adalah nafsun, pribadi seseorang dhaimun, bukan daimun, dal pakai dal. Dhaimun yang ina, wa aklun haimun, akal yang stres, wa ghammun lazimun, dan susah yang terus menerus. Jadi wong hasud kuwi pribadinya ina, tidak berharga, akalnya selalu pusing mikiri kehancurannya wong liya, wa ghammun lazimun, dan uripe selalu susah karena selalu berusaha untuk menghancurkan orang lain. Itu namanya orang hasud. Jadi bisa kita cek sekarang kita punya penyakit hasud atau tidak. Itu tadi cirinya. Kita masih mikirin orang lain atau tidak, mikirin kehancuran orang lain atau tidak, susah enggak dengan kesuksesan orang lain. Itu aja udah. Kalau kita masih susah dengan kehancuran, kesuksesan orang lain, kemajuan orang lain, masih berpikir bagaimana menghancurkan orang lain, itu berarti kita sudah kena penyakit hasud. Maka segeralah kita untuk mengobatinya. Caranya bagaimana mengobati sifat hasud? Ketahuilah bahwa orang itu bisa sukses, orang itu viral, orang itu naik daun, orang itu punya jabatan, orang itu bisnisnya maju. Katakan, yakinkan diri kita bahwa semua itu terjadi karena kehendak Gusti Allah, dan itu sudah memang takdir dia seperti itu. Jadi kita tidak perlu ngurusi takdir nasib orang lain, itu biar urusannya Gusti Allah. Kalau kita sepengen seperti kita, maka kita harus usaha dan ikhtiar langsung minta sama Gusti Allah. Itu aja, selesai, itu udah. Itu obatnya penyakit hasud itu. Kembalikan, ketahuilah, yakinlah bahwa kesuksesan orang lain itu adalah datang dari Allah, atas kehendak Allah. Maka sebenarnya kita harus belajar kenapa dia bisa sukses. Cukup itu mestinya. Jangan memikirkan bagaimana menghancurkan dia. Warrabi'u. Akibat yang keempat daripada sifat hasud, amal qalbi, butanya hati. Wong hasud kuwi atine buta, urip tapi buta. Mulane apa? Ya karena buta ya ora bisa ndeleng ndi salah ndi bener. Rumangsane sing dilakoni kabeh bener karena wis buta. Hatta la yakadu yafhamu hukman min ahkamillah. Karena saking butanya dia sampai menjadi tidak paham tentang hukum Allah, bahwa itu haram, bahwa itu tidak boleh, bahwa itu jelek. Buta. Itu orang hasud. Pokoknya itu tadi, pokoknya saya harus menghancurkan dia apapun caranya. Dia tidak ingat bahwa mempermalukan orang itu enggak boleh, membuka aib orang itu tidak boleh. Sekarang kan sampai hasud, kadang ada murid hasud dengan guru. Itu terjadi, murid dengan guru hasud-hasudan. Kalau guru ke murid nggak apa-apa, tapi ini murid karo guru, ini yang gila. Dan itu terjadi banyak di desa-desa itu. Karena itu tadi masalah popularitas, itu penyakitnya itu. Makanya apa? Tidak ngerti bahwa itu salah, bahwa man satara uyuba ghairihi satarallahu uyubahu fid dunya wal akhirat. Wah, tapi dibuka jadi amunisi untuk menghancurkan. Falaqad qala Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Ingat apa yang dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri, alaika bitulis sumti tamlikul wara. Kata Sufyan Ats-Tsauri, cobalah kamu banyak diam, maka kau akan menjadi orang yang wirai. Arab ngomong hati-hati, Arab mangan hati-hati, Arab ini hati-hati, Arab melakukan hati-hati. Itu wirai. Jadi wirai itu bukan saja dalam makanan, tapi juga tindakan. Wala takun harison alad dunya takun hafidon. Terus kata Sufyan Ats-Tsauri, janganlah engkau menjadi orang yang punya keinginan terhadap dunia, ingin memiliki dunia, takun hafidon, maka engkau akan menjadi seorang hafidon. Hafidon di sini maknanya
Itu bukan orang yang apa namanya hafidun, berarti maknanya orang yang pikirannya itu nanti terus kepada dunia. Jadi yang waspada banget dengan dunia itu, takut akhirnya. Wala takun to'anan tanju min al-sunin nas. Terus kata Sufyan Ats-Tsauri, jangan kau menjadi orang yang banyak mencela orang lain, menceritakan orang lain, tanju min al-sunin nas, maka kau akan selamat dari omongane menungso. Jadi aja sok nyalah nawong, itu kan. Jangan gampang menyalahkan orang, itu. Jangan banyak bicara, maka kamu akan selamat dari omongannya menungso. Terus wal khamisu, yang kelima, yang terakhir daripada akibat apa? Akibatnya sifat hasud, al khirmanu wal khidlanu. Al khirmanu maknanya apa? Itu terhalang dari tujuannya. Jadi apa yang dia inginkan selama ini terhadap orang yang dihasudi tidak akan pernah tercapai. Akhirnya yaitu bisa setruk. Kepengen menghancurkan orang itu hancur, tapi tidak hancur-hancur. Dia lupa bahwa itu atas kehendak Allah. Akhirnya apa? Al-khirman. Apa yang diharapkan tidak tercapai. Wal khidlanu, menjadi hina. Akhirnya wis uripe susah. Mulane delengan wong sing duweni penyakit hasud tak delengaken nyong merhatekna. Wong sing pada uripe duwe penyakit hasud kuwi awake menuju stroke. Cek. Entah tua entah muda menuju stroke. Kenapa ya tadi itu? Batinnya udah tersiksa. Ghammun, hammun, khidlanun, khirmanun, wis semuanya. Wala yakadu yadfaru bimuradin, dia tidak akan bisa mencapai tujuannya untuk menghancurkan orang lain. Wa yansuru ala aduwin kama qala Khatim al-Asar, atau wa yunsaru ala aduwin, wa yunsaru bukan wa yansuru, wa yunsaru, dan dia tidak akan pernah menang melawan musuhnya atau melawan orang yang dibencinya, melawan orang yang dihasudi, tidak akan pernah menang. Dia tetap kalah selamanya. Kama qala Khatim al-Asam rahimahullahu ta'ala, ad-da'inu ghairu didinin. Nah ini kata Khatim al-Asam apa? Ad-da'inu ghairu apa namanya? Ad-da'in, ad-daghin itu maknanya al-haqid, wong sing dengki. Ad-daghin maknanya wong sing dengki, iku ghairu didinin. Wong sing dengki itu kan kakang adi karo hasud. Itu ghairu didinin. Jadi orang yang punya sifat iri dengki itu menunjukkan, mengekspresikan, menunjukkan bahwa dia bukan orang yang beragama. Wal aibu ghairu abidin. Orang yang suka mencela orang lain itu bukan abid. Mencela itu makhluknya Gusti Allah. Jarane ahli ibadah. Nek kalau ahli ibadah sayangi makhluknya Allah. Mencela itu bukan menyayangi. Makanya itu wal aib ghairu abid. Orang yang suka mencela makhluknya Allah, apalagi menungso, itu berarti belum abid. Sebab kalau dia benar-benar abid, maka akan membuktikan sifat ubudiyah dan sifat abdiyah, kehambaannya, sifat pengabdiannya, dan sampai tahu betul bahwa di sana kepada Allah, di dalam Allah ada sifat rububiyah. Terus wan namamu ghairu makmun, dan orang yang suka adu domba itu ghairu makmun, tidak bisa dipercaya, tidak boleh kita percayai, dan tidak boleh kita kasih amanat, tidak boleh kita kasih mandat. Itu wong sing tukang namamun, wong sing tukang adu wal hasudu ghairu mansurin ila akhirih, wallahu a'lam bissawab. Li khamsatun utfi biha kharral waba'il khatimah al-mustafa wal murtada wabna Fatimah. Li khamsatun utfi biha kharral waba'il
دماء المصطفى والمرتضى وابنهما وفى ما لي خمسة أوفي بها خر الوباء الخاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما وفى بما لي خمسة أوفي بها خر الوباء الخاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما وفى ما لي خمسة أوفي بها خر الوباء الخاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما وفى يا حليم يا عليم يا عليم يا عظيم يا حليم يا عليم يا عليم يا عظيم يا حليم يا عليم يا عليم يا عظيم يا عليم يا عليم